Jangan lakukan ini kalau teman-teman tidak mau jadi korban marketing. Loh, kok bisa? Begini penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayah Kilan bersama saya Musli, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya mau coba jawab lagi salah satu pertanyaan yang ada di kolom komentar, teman-teman. Pertanyaannya seperti ini. Jika umur sudah 52 tahun, bisakah tenor cicilan KPR-nya 10 tahun? Tapi seperti biasa, teman-teman, sebelum kita lanjutkan, khusus untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung dengan channel ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya. Kemudian juga jika teman-teman nanti ada saran, kritik, ataupun pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita mulai. Jadi salah satu syarat untuk bisa diproses KPR ke bank adalah usia, teman-teman. Nah, untuk usia ini juga ada batasannya, teman-teman. Untuk usia minimal adalah 21 tahun, teman-teman. Jadi, jika teman-teman beli rumah khususnya dengan cara bayar KPR, kemudian belum usia 21 tahun, kemungkinan nanti saat akan proses KPR ke bank ini tidak bisa diproses lebih lanjut, teman-teman. Jadi khusus untuk teman-teman yang belum berusia 21 tahun, jika teman-teman tetap mau beli rumah dengan cara bayar KPR, saya sarankan ambil yang cicilan DP-nya lama. Contoh di kantor kami ada yang DP-nya bisa dicicil 12 kali, ada juga yang DP-nya bisa dicicil 15 kali. Nah, kebetulan saya di kantor pernah menemukan kasus konsumen yang beli rumah dengan cara bayar KPR tapi usianya belum 21 tahun, teman-teman. Setelah saya gali lebih dalam ke konsumennya, ternyata memang yang bayarin DP-nya itu adalah si orang tuanya. Nah, orang tuanya memang beli rumah itu untuk anaknya sebagai investasi. Tapi memang sayangnya waktu itu konsumen ini belum berusia 21 tahun. Jadi saat kami proses KPR-nya ke bank ini langsung ditolak, teman-teman. Karena KPR-nya ditolak bank, nah kami dari developer itu memberikan 3 opsi, teman-teman. Yang pertama adalah pelunasan. Yang kedua adalah rubah cara bayar dari KPR menjadi cash bertahap, dan yang ketiga adalah ke pembatalan. Kebetulan konsumen ini waktu itu cara bayarnya adalah KPR Express yang DP-nya hanya 1 kali saja. Untuk konsumen ini ambil keputusan rubah cara bayar dari KPR Express yang DP-nya hanya 1 kali menjadi KPR yang DP-nya bisa dicicil 15 kali, teman-teman. Nah, saran saya untuk teman-teman yang mungkin belum berusia 21 tahun, akan lebih baik kalau teman-teman tahan dulu beli rumahnya. Jadi nunggu usia sudah 21 tahun dulu. Atau kalau misalnya teman-teman tetap nih mau beli rumahnya, maka ambillah yang DP-nya bisa dicicil lama. Contoh tadi bisa 12 kali atau bisa yang 15 kali. Kemudian ketentuan berikutnya adalah ada batas maksimal usia konsumen bisa diproses di bank, teman-teman. Saya bahkan sudah cross-check ulang ke bank ya, teman-teman. Nah, jika konsumen ini adalah karyawan, maka batas maksimal bisa proses KPR di banknya adalah 60 tahun atau mengikuti masa pensiun di kantor. Jadi jika ada konsumen saat ini usianya sudah 50 tahun, maka hanya bisa tenor cicilan maksimal 10 tahun saja. Jadi saat usia 60 tahun ini cicilan KPR-nya harus sudah lunas. Kemudian untuk wira swasta atau pengusaha ketentuannya lebih panjang, teman-teman. Bisa diproses sampai usia 70 tahun karena tidak terikat dengan masa pensiun, teman-teman, ya, untuk pengusaha. Nah, ini saya sudah cross-check ke bank, teman-teman. Saya tanyakan untuk karyawan dan pengusaha itu di usia berapa maksimal. Untuk karyawan bisa sampai dengan usia 60 tahun dan untuk pengusaha bisa sampai usia 70 tahun. Dengan catatan tenor mengikuti usia 60 tahun. Jadi jika saat ini usia sudah 50 tahun, maka tenor cicilan maksimal hanya 10 tahun saja. Kebetulan di kantor saya menemukan kasus yang mungkin bisa dibilang parah, teman-teman, ya. Jadi ada salah satu konsumen beli rumah dengan cara bayar KPR. Saat ini usianya sudah 59 tahun. Kok bisa sih usia sudah 59 tahun beli rumah dengan cara bayar KPR? Apakah salesnya ini di awal tidak info kalau usia 59 tahun ini sangat rawan? Bahkan kemungkinan untuk ditolaknya ini sangat besar, teman-teman. Atau apakah salesnya ini sengaja tidak info? Yang penting bisa jualan. Mari kita buktikan. Data ini saya ambil di kantor, teman-teman. Konsumen tersebut bernama Ibu Kartini, kelahiran tahun 1964 dan pekerjaannya sebagai PNS. Dan di tahun 2023 ini konsumen sudah berusia 59 tahun. Sebagai bukti pembelian, maka dari developer akan menerbitkan surat pesanan rumah dan juga PPJB atau perjanjian pengikatan jual beli. Dengan bukti-bukti pembelian tersebut, maka bisa saya pastikan bahwa ini betul-betul fakta, teman-teman, dan bukan rekayasa. Untuk memastikan, saya juga sudah cross-check ke Google, teman-teman. Jadi untuk batas usia pensiun karyawan swasta pada tahun 2023 sampai 2025 adalah 59 tahun dan maksimal 65 tahun. Nah, ini update dari salah satu bank mengenai proses KPR Ibu Kartini tersebut, teman-teman. Kebetulan Ibu Kartini ini PNS ya, teman-teman, ya. Untuk Ibu Kartini ini
ini tidak masuk mas, di reject di depan terkait income-nya yang over dan juga umur konsumen sudah 59 tahun. Untuk pengajuan sebagai karyawan sudah tidak bisa sekalipun ditarik SK pensiun sampai 65 tahun, tetap over karena income-nya minim. Artinya memang untuk usia 59 tahun ini sudah susah untuk KPR teman-teman. Sudah coba diusahakan bagaimanapun hasilnya tetap reject. Kemudian kita ambil contoh jika usia Bapak Ibu ini masih masuk ke dalam persyaratan KPR tersebut. Hal berikutnya yang harus Bapak Ibu ketahui adalah bahwa di bank ini ada batas maksimal boleh punya cicilan. Jika di bank swasta, istilahnya adalah DBR atau Debt Burden Ratio. Jika di bank BUMN, contohnya BRI atau BTN, namanya adalah RPC atau Repayment Capacity. Nah, secara garis besar, pengertian DBR atau RPC ini adalah rasio perbandingan antara pembayaran seluruh cicilan dengan gaji bersih yang diterima. Apakah masuk rasionya atau tidak? Nah, rata-rata rasio DBR di bank ini adalah 40% Bapak Ibu. Kita ambil contoh misalnya Bapak Ibu gajinya 10 juta. Maka hanya boleh punya cicilan maksimal 40% saja atau 4 juta saja. Nah, jika pembayaran seluruh cicilan Bapak Ibu termasuk cicilan rumah nanti melebihi rasio DBR ini, maka biasanya nanti akan ditolak dengan keterangan high DBR. Karena oke, mari kita ambil contoh perhitungan rasio DBR-nya sebagai berikut. Misal konsumen tadi memiliki gaji 10 juta dan beli rumah harga 300 jutaan. Karena saat ini sudah berusia 59 tahun, maka jika dihitung usia maksimal 65 tahun, hanya boleh tenor cicilannya di 6 tahun saja. Kemudian untuk 6 tahun itu berarti 72 bulan ya teman-teman. Maka jika kita bagi 300 juta dibagi 72, didapatlah cicilan per bulannya Rp4.166.666. Dengan catatan cicilan 4 juta ini tanpa bunga ya teman-teman. Nah, yang namanya bank mustahil tidak ambil keuntungan teman-teman. Setahu saya untuk bank yang skema konvensional itu mengambil keuntungan melalui bunga, dan untuk skema syariah mengambil keuntungan itu melalui margin keuntungan teman-teman. Artinya jika sudah ditambah dengan bunga, untuk cicilannya tentu menjadi lebih besar lagi dibanding perhitungan yang tadi. Kan contoh perhitungan di atas, otomatis jika ditambah bunga, maka cicilannya melebihi batas DBR tadi teman-teman. Dan ini biasanya akan ditolak bank dengan keterangan reject high DBR. Kemudian kita ambil contoh misalkan KPR Bapak Ibu disetujui. Hal berikutnya yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah biaya akad. Nah, biaya akad ini harus Bapak Ibu siapkan sebelum proses akad kredit. Untuk biaya akad sendiri biasanya sudah termasuk admin, provisi, asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan notaris. Biasanya untuk konsumen yang usianya 35 tahun ke bawah, untuk biaya akad ini relatif lebih kecil teman-teman. Sementara untuk konsumen yang usianya 35 tahun ke atas, ini biaya akadnya biasanya lebih mahal. Hal yang sangat mempengaruhi biaya akad itu adalah di asuransi jiwa. Mari kita bandingkan contoh biaya akad untuk dua konsumen ini teman-teman. Di konsumen yang pertama, biaya akadnya hanya 6.900-an. Dan silahkan cek di biaya asuransi jiwanya hanya 4.500.000. Sementara di biaya akad konsumen yang kedua, totalnya 29 jutaan teman-teman. Untuk biaya asuransi jiwanya sampai 21 juta, bahkan hampir 22 juta. Wah, perbandingannya jauh banget dengan yang tadi. Kemudian hal apa saja yang mempengaruhi kenapa asuransi jiwanya bisa lebih mahal? Yang pertama adalah usia. Seperti contoh tadi, jika konsumen usianya 35 tahun ke bawah, ini asuransi jiwanya akan lebih murah dibanding konsumen yang usianya sudah 35 tahun ke atas. Kemudian hal berikutnya adalah kesehatan Bapak Ibu. Apakah konsumen ini pernah ada riwayat medis atau apakah pernah ada riwayat penyakit kronis? Jika konsumen ini pernah ada riwayat penyakit kronis, ini bukan hanya akan menyebabkan asuransi jiwanya mahal, tapi bahkan bisa menyebabkan asuransi jiwanya ini ditolak. Kemudian hal berikutnya adalah masa pertanggungan, biasanya mengikuti tenor cicilan di bank. Semakin lama tenor cicilan di banknya, ada kemungkinan semakin besar juga biaya asuransi jiwanya. Kemudian berikutnya adalah gaya hidup Bapak Ibu. Contohnya misalkan apakah konsumen ini merokok atau tidak. Itu juga akan mempengaruhi biaya asuransi jiwa. Jadi kesimpulannya adalah untuk pertanyaan usia 52 tahun tadi apakah bisa tenor 10 tahun, dikembalikan lagi. Jika pekerjaannya adalah sebagai karyawan, maka bisa dihitung sampai usia maksimal 60 tahun atau mengikuti usia pensiun. Jika pekerjaannya sebagai wira swasta atau pengusaha, maka bisa ditarik tenor sampai dengan 70 tahun.
Kemudian mengenai konsumen di kantor yang sudah berusia 59 tahun tapi beli rumah dengan cara bayar KPR. Ini sih disclaimer saja teman-teman ya. Teman-teman mau setuju mangga, tidak setuju pun tidak masalah. Tapi menurut saya pribadi, kemungkinan besar konsumen ini sudah jadi korban marketing. Mohon maaf sekali teman-teman, saya contohkan seperti ini. Coba kalau di awal pembelian si sales ini ngasih tahu Bapak Ibu kalau usia 59 tahun ini pasti ditolak oleh bank. Nanti kalau ditolak oleh bank, kemungkinan besar uang yang sudah Bapak Ibu bayarkan ini akan hangus. Atau contoh lain begini, kalau misalkan si salesnya ini jujur, Bapak Ibu di depan ini ada jurang. Kalau Bapak Ibu tetap beli rumah di sini, kemungkinan besar nanti masuk jurang. Menurut teman-teman gimana? Tapi fakta di lapangan apa teman-teman? Usia 59 tahun tetap beli rumah dengan cara bayar KPR. Artinya apa? Artinya konsumen ini sudah jadi korban marketing. Untuk itu mohon teman-teman yang nonton video ini, jika mau beli rumah mungkin harus berhati-hati juga. Jika salesnya ini terlalu janji manis, teman-teman dalam tanda kutip mungkin harus hati-hati. Jika perlu, saran saya buatlah hitam di atas putih. Jadi apa yang dijanjikan oleh sales, teman-teman harus catat. Jadi jika suatu saat nanti di depan ternyata tidak sesuai janji, teman-teman bisa tuntut tuh salesnya. Minimal supaya sama-sama enak dan teman-teman juga ada pegangan. Baiklah Bapak Ibu, saya cukupkan sekian. Bila nanti Bapak Ibu ada saran, kritik, atau pertanyaan, mangga boleh silahkan tulis di kolom komentar. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.